nanti babu karohiyati tamannil mauti. Bab dalam kitab ini menjelaskan tentang tidak disukainya kita mengharapkan kematian. Bisa babi dzurrin nazala bihi, karena disebabkan kesulitan yang menimpa dirinya. Wala ba'sa bil khaufil fitnati fiddin, tetapi juga dalam konteks tertentu ternyata kita mengharapkan kematian itu juga tidak masalah, yaitu ketika kita khawatir kita terkena fitnah dalam agama kita. Jadi kita bosan hidup karena apa? Khawatir nanti kita akan kena imbasnya fitnah yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti kalau hidupnya panjang saya tidak kuat untuk menerima cobaan, saya terjerumus di situ kan repot. Albu meninggal saja saya. Sehingga wong napa jenengane wong ketika ada itu permintaan Allah itu akan selalu mengijabah terhadap doanya seorang. Bentuk ijabah itu bisa jadi di akhirat. Bahkan bentuk ijabah itu dia tidak dijerumuskan dalam kemaksiatan, artinya dia tidak diberi ruang, tidak diberi potensi untuk maksiat. Lah, tidak diberi ruang untuk maksiat itu bisa jadi kita diambil oleh Allah dalam waktu yang cepat. Artinya kita tidak dihidupkan dalam waktu yang lama, karena itu diiman-iman karena Gusti Allah hidupnya nanti terlalu lama dia akan melakukan kemaksiatan. Oh, kalau begitu orang mati muda itu tidak ada jaminan itu orang yang buruk, tidak. Meskipun dalam konteks tertentu ya itu menjadi salah satu indikasi orang tersebut orang yang memang memiliki perilaku buruk. Kalau ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu mengintimidasi kepada para pelajar agama. Wong sing ketika dia belajarnya kok tidak wirai, itu dia akan mendapatkan cobaan beberapa kemungkinan. Kalau dia tidak ilmunya tidak bermanfaat, itu bisa jadi dia mendapatkan ilmu, tetapi dia akan hidupnya nanti dia di lingkungan dalam komunitas orang-orang yang menolak untuk mengaji ilmu. Dilalah dilepake nanggon panggonan wong sing moh belajar karo dekne. Itu salah satu bentuk orang kalau belajar kok tidak wirai. Dan ada lagi balasan Allah atau sanksinya Allah bagi orang yang menuntut ilmu tapi tidak wirai, dia akan dimatikan dalam usia yang masih muda. Salah satu bentuknya semacam itu. Artinya mati muda itu kadang-kadang merupakan bentuk sanksinya Allah bagi orang yang tidak wirai, orang yang tidak hati-hati di dalam beragama, tetapi juga bisa jadi itu sebagai bentuk rahmatnya Allah menyelamatkan orang tersebut agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Bon. Jadi ini yang dimakruhkan atau yang tidak disukai dalam agama itu ketika kita mengharapkan kematian lantaran apa? Lantaran kesulitan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita. Kadang-kadang orang sakit itu. Orang sakit itu akhirnya dia akan bosan sakitnya, saking bosannya dia minta, ya Allah, daripada sesakit berlarut-larut lebih baik saya meninggal saja. Kadang-kadang orang kesulitan masalah ekonomi, daripada saya kesulitan ekonomi tidak kaya-kaya saya tak meninggal saja, saya malu hidup terlalu lama dalam kondisi melarat. Kadang-kadang demikian. Itu namanya dzurrin nazala bihi, karena kesulitan yang menimpa dirinya menyebabkan dia mengharapkan kematian. Ini makruh hukumnya. Atau orang yang tidak kuat menerima, kayak orang perang itu dulu Rasulullah kan ada dalam cerita dalam peperangan, orang yang melakukan peperangan sangat gigih sekali sampai dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, para sahabat kan banyak yang memuji, hebat, luar biasa, mati syahid orang ini. Kenapa? Oh, dia mengorbankan nyawanya, gigih berperang, dia punya keberanian yang luar biasa di dalam melawan orang-orang kafir. Kata Rasulullah, jangan terlalu cepat kita menjustis seseorang. Belum tentu jangan-jangan dia itu bukan termasuk apa yang kamu katakan, dia termasuk ahli neraka. Masa ya Rasulullah dia termasuk neraka? Akhirnya sahabat itu masgul dengan jawaban Rasulullah bahwa dia termasuk ahli neraka, itu masgul. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang sedemikian hebatnya dalam berperang membela agama, itu ternyata Rasulullah mengatakan dia sebagai ahli neraka. Dicari orang tadi, ketika dicari yang betul, orang tadi ketika mau meninggal ternyata dia sebenarnya tidak meninggal karena musuhnya. Dia terlalu banyak luka, saking tidak kuatnya dia menahan luka, dia menusuk dirinya dengan pedangnya sendiri. Dia matinya mati bunuh diri ternyata. Loh, ini ketoke orang kuat, karena orang kuat nompo lorone luka, akhirnya dia mempercepat kematiannya dengan menusuk dirinya sendiri.
Ini yang menjadikan dia menjadi ahli neraka tadi. Sehingga itu perlu hati-hati. Kalau dalam hadis banyaklah orang mukmin itu diberi umur panjang itu akan selalu menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau orang baik itu dia diberi umur panjang, maka dia ada kesempatan untuk menambah kebaikan. Kalau orang yang buruk, dia diberi waktu tunda untuk tobat. Jangan diberi kesempatan untuk tobat. Sehingga dia dimatikan secepatnya apa? Dia jangan-jangan atau ada kemungkinan nanti dia akan melakukan tobat sebelum dia meninggal. Jadi ini orang mukmin itu diberi panjang, baik orang mukmin yang buruk ahli maksiat ataupun yang tidak ahli maksiat yang ahli taat itu sama-sama baik ketika diberi umur panjang. Karena bagi orang mukmin yang taat itu bisa dapat menambah ketaatannya. Orang mukmin yang maksiat dia diberi kesempatan untuk bertobat dalam waktu yang akan datang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fal'allahu yazdad wa imma musian fal'allahu yasta'tib, muttafaqun alaih wa adzalul Bukhari. Ini hadis yang saya jelaskan tadi. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai kalian salah satu di antara kalian itu mengharapkan kematian. Baik orang tadi sebagai orang yang berbuat baik, karena kalau dia orang yang ahli berbuat baik, ketika diberi umur panjang ada kemungkinan dia akan menambah kebaikannya. Fala'allahu yazdad. Wa imam musian, ataupun dia orang yang buruk, orang yang berperilaku buruk pun jangan pernah mengharap kematian. Ya Allah, saya itu tidak bisa melakukan puasa, malu mati sajalah daripada saya hidup menambah maksiat. Salah mas saja. Karena meskipun ada kemungkinan menambah maksiat, tapi juga fala'allahu yasta'tibu, ada kemungkinan orang tersebut akan bertobat dan dia menyesali terhadap perbuatan kemaksiatannya. Ini oleh karena itu orang baik dan buruk itu dia jangan pernah berharap untuk cepat mati. Karena apa? Selama dia masih mukmin itu kemungkinan menambah kebaikan atau dia bertobat daripada kemaksiatannya itu akan bisa kita harapkan.